Sahabat budaya, kembali lagi ke ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah ngajakin Anda semua berkeliling Kabupaten Sumeneb mengenal budaya-budayanya yang sudah kamu saksikan, sahabat. Nah, kali ini kita akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda tentunya. Karena saat ini Farida bersama dengan beberapa narasumber kita dan Farida berada di rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Sumeneb. Ada sesuatu yang menarik loh berhubungan dengan aktivitas dan juga hasil karya dari warga binaan di rutan ini. Yap, kita sapa dulu karena kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, ada Bapak Abdul Raqib SH. Apa kabar Pak? Baik, Bu. Wah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak sama Pak Raqib nih. Dan Pak Raqib ditemani oleh pengawas bimbingan kerja Pak Teguh Doni Effendi SH. Nah, biasanya dipanggil siapa Pak? Panggil Teguh aja. Pak Teguh ya? Teguh aja ya. Pak Teguh aja, oke. Pak Teguh sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau nggak sehat nemenin warga binaan gimana nih bimbingannya gitu ya. Jadi harus selalu sehat dong. Nah, kali ini tim dari obrolan budaya RRI Sumeneb berkesempatan untuk berkunjung ke rutan nih. Dan tentu saja aktivitas yang sudah kita lihat ketika kita sampai di sini, ini merupakan aktivitas yang menarik. Ada teman-teman yang membatik nih Pak. Wah, aktivitas ini tuh sebenarnya aktivitas yang sudah dimulai sejak kapan ya Pak Teguh ya? Sebelum nanti kita ngobrol sama Pak Raqib juga nih Pak. Baik. Baik, saya jelaskan Bu ya. Dari awal mula batik ini tercipta, sebenarnya ada di program kemandirian ya. Program kemandirian itu yang ada di rutan Sumeneb ini. Pertama awalnya sih batik ini bukan nama yang sampai sekarang update dan segala macam orang tahu di seluruh pancanegara. Yang pertama ini dulu ada perilis pertama, namanya si Pak Akbar ya, Akbar 28 itu. Tadi merilis dia membatik ya warga binaan. Waktu itu masih kita panggil dari luar, ada pelatihnya yang dulu ya dari luar itu. Awal mula nih Bu ya, dari sejarah nih ya, sejarah ada Pak Canteng Koning ya, Canteng Koning. Adekku itu memang sengaja datangkan ke sini, ya beberapa kali lah, 3 kali ke sini waktu itu untuk mengajarkan tata caranya. Tapi kalau sekarang kan sudah lebih ini lagi, lebih update lagi, udah bisa desain. Kalau dulu enggak, cuma dipelajari ya gitu-gitu aja, cuma lukis begini, caranya gini. Selesai. Karena mempunyai si Ceko juga mempunyai hak cipta sendiri terutama kan gitu. Nggak mungkin semuanya harus dikasihkan mungkin Bu ya. Nah dengan adanya itu Bu, jadi kita ada pengembangan namanya Bu. Pengembangan di dunia batik ini. Jadi kita melanjutkan daerah sampai 2014, 15, 16, 17 mulai naik. Sampai 2020 berubah menjadi catra. Oh gitu, menarik nih sahabat budaya, kegiatan atau aktivitas dari warga binaan di rutan ini yang salah satunya membatik. Wah Pak Raqib, selain membatik, aktivitas teman-teman, aktivitas warga binaan yang berhubungan dengan kreativitas dan menghasilkan karya, itu apa aja sih Pak yang ada di sini Pak? Yang ada di sini ada kesenian Bu, kesenian kelenengan, bentuk kelenengan. Itu bila mana ada jadwalnya masuk ke situ, karena itu kelenengan dan batik itu satu komponen. Artinya begini, jadi kemandirian, bina mandiri, jadi masuk pembinaan. Oh masuk gitu, pembinaan, iya. Oke. Dari sekian banyak warga binaan yang ada di sini, banyak nggak sih Pak yang tertarik sama membatik ini? Dan juga tadi kalau ada kelenengan yang juga merupakan anggaplah satu kesatuan ya sama kesenian ini gitu, banyak nggak mereka yang berminat dan tertarik untuk belajar dan menghasilkan karya? Betul Bu, begini Bu, kalau di lapas maupun rutan ini, jadi itu ada aturan-aturan bukan itu. Jadi kalau dia pengajuan memang banyak sekali. Pengajuan dari anak dalam untuk berkarya istilahnya, untuk meninggalkan karya itu banyak sekali. Tapi kita itu masih pertimbangkan, dipertimbangkan di situ, dipelajari dulu. Baru nggak langsung masuk ke batik. Ada namanya di situ proses dari sebelum ke sini itu seperti
rekan-rekan warga binaan yang lain ini kan ada sidang TPP Bu, sidang tim pengamat, pemasyarakatan di situ menanyakan Bu terhadap anak tersebut, nggak langsung ambil cabut enggak. Jadi kita ibaratnya ada supervisi lah terhadap anak-anak peranak itu di tim pengamat itu pemasyarakatan di situ. Jadi ketahuan bekalnya, kreatifnya kemana, udah bisa kita pantau dari situ Bu. Sahabat budaya. Jadi semacam kita di sekolah nih, daftar dulu. Bisa begitu. Ya, bisa begitu. Dan ini ternyata dari sejarah yang disampaikan sama Pak Teguh tadi, sudah lama loh. Sudah sejak tahun berapa sih Pak? 2014 Bu. 2014 udah kita mulai membatik, karena membatik itu ada suatu karya ya Bu, karya warga binaan. Juga di situ juga lebih ini lagi Bu, lebih memberikan nilai positif kepada warga binaan yang ada di dalam Bu. Jadi tidak bosan dengan adanya program di sini. Kita memang bentuk dan kita memang ada karyanya. Juga jumlahnya nggak banyak Bu, karena disesuaikan dengan titik mana yang dia harus dikerjakan gitu Bu. Oh gitu. Wah, menyambung dari pernyataannya Pak Rokib tadi, ada kelenengan juga, terus ini ngebatik, aktivitas-aktivitas yang lain. Betul. Apa aja? Banyak Bu, di aktivitas di kami ini, di pemasyarakatan ini banyak, dari kemandirian, ada kerohanian. Jadi kita ngumpulkan beberapa teman di dalam itu yang istilahnya untuk kembali lagi dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu tadi Bu, tetap dengan prosedur pakai sidang TPP, meskipun di luar masih di dalam gitu Bu. Ada tim pengamat nantinya. Gitu Bu. Yap, jadi gitu seperti Bu. Itu ternyata sahabat budaya. Nah di belakangnya Farida, ini juga dilihat beberapa karya dari teman-teman warga binaan yang ada di sini nih. Pak Rokib paling suka sama yang mana Pak? Oh suka semua Ibu. Iya suka semua. Dulunya awalnya kan bukan catra, ya, dulunya namanya batik celot. Ya. Akhirnya dengan situasi dan kondisinya yang semakin bagus, pemesannya udah luar biasa, jadi ganti ke nama catra. Oke, dan turut berbangga juga nih teman-teman yang sudah berkreasi di sini ya. Hasil karyanya bisa dipakai oleh orang-orang di luar sana gitu. Mungkin barangkali nggak ada yang menyangka sahabat budaya nih, wah ini hasil karya dari teman-teman binaan loh ternyata dari warga binaan gitu. Nah namanya menarik, catra. Ada filosofinya nggak Pak Teguh? Pasti Bu, karena setiap dari perkataan ini ataupun sebab simbol di sini kan ada catra itu adalah payung emas Bu. Kita kan berdiri di pengayoman Ibu, jadi mengayomi payung emas itu. Catra adalah payung, istilahnya payung emas. Jadi mengayomi seluruh warga binaan yang ada di Rutan Sumeneb. Siapa sih yang mencetuskan ide nama itu Pak Teguh? Betul Bu, itu sangat ini ya, kalau yang mencetuskan di situ almarhum Bu ya, Kakak Rutan Pak Viverdi Anggoro. Pada malam itu dia mungkin mendapatkan inilah istilahnya. Kenapa kalau kita ubah nama ini dengan nama yang catra? Dari catra di situ kita lebih ini lagi lah istilahnya, lebih berkembang istilahnya. Sampai dari Putri Indonesia ke sini memantau untuk yang membatik dan segala macam di sini Bu. Wah, Putri Indonesia pernah ke sini ya? Sudah Bu. Ya, barangkali Farida adalah perempuan kedua setelah Putri Indonesia ini. Pak Rokib, hasil karya dari teman-teman yang ada di sini, pemasarannya itu bagaimana mekanismenya dan sekarang sudah sejauh mana Pak? Begini Bu, kalau masalah pemasaran itu sesuai, kita kan sesuai dengan pesanan. Biasanya pemesan itu datangnya dari UPT-UPT lain, terus jenisnya kayak begini. Yang terutama kadang-kadang di UPT-UPT itu yang sifatnya mengena sama lambangnya, lambang UPT tersebut. Kayak ini ada contohnya, nanti Pak Teguhnya ada nanti yang pemesan dari siapa-siapa itu ada di sini. Jadi sesuai pesanan ya Pak Rokib ya? Betul, sesuai request. Iya, jadi bisa nih sahabat budaya, misalnya kita punya corak batik sendiri yang mau dituangkan dalam kainnya kita, tapi kita belum mampu untuk menuangkannya dalam kain, tinggal kasih sketsanya ya Pak? Sketsanya biar kita yang menjalar nantinya di situ. Tapi ada ciri khas sendiri nggak yang dibikin sama teman-teman ini? Ada Bu, ciri khas di sini kan ibaratkan ini ke seni budaya nih. Budaya di situ kan di sini kan terkenal kota keris nih. Jadi di kota keris di sini kita tetap namanya kan kita berdiri dimanapun kita berdiri di kota keris ini Bu, ada yang beberapa macam karakter sendiri. Di situ sudah kita siapkan
Dari karakternya, nggak ada kotak keris. Juga kita nggak monoton, Bu. Juga dari mana-mana pun kita bisa buatin kan gitu. Oke. Model Solo atau model mana bisa kita Ya, gitu. tapi kalau mau yang ciri khas, ciri khasnya pasti kotak keris kan. ya gitu. itu ada. Betul, Nah Bu. sejauh ini Pak Teguh udah sampai mana sih? Udah dikenal sampai kota mana? Sejauh mana sih pemasarannya itu? Betul, Bu. Kita mengulang sejarah nih. Tadi di tahun 2014 ini kita ada acara YNC Ibu nih ya. Aha. Capture Indonesia. Jadi kita sengaja memang ada di situ pasarnya juga ada pembaker itu yang dari USA datang di situ juga. Pengen tahu 0 kilometernya di Madura di mana. Akhirnya dia mengarah ke batik kami. Oke. Ciri khas Sumeneb mana? Makanya di situ kita post di situ. Oh. Dari USA sudah sampai ini untuk batik waktu itu masih celot gitu. Iya, wah. Gitu. Sahabat budaya, Farida aja belum nyampe lo ke USA, terus Catra batiknya hasil karya teman-teman binaan Rutan Sumeneb udah nyampe sana. Ya, betul, Bu. Keren Gitu. sekali ya. Nah, ini akan terus ada pembinaan ke depannya tentunya. Pasti, Bu. Iya kan? Pasti, Bu. Nah, target ke depan itu apa sih, Pak? Untuk kedepannya kami juga akan nantinya bekerja sama dengan yang terkait yang bersama ini sama HIPNI juga join bagus dengan kami untuk dunia pemasaran mungkin di batik. Juga terima kasih juga mau bergabung di Batik Catra ini dan selama ini juga sudah memang kita bukan orang lain lagi si HIPNI ini juga sama-sama memasarkan kan gitu, Bu. Iya. Ada keuntungan di situnya. Oke. Nah, Baik. Pak Rokib, Siap. teman-teman kan di sini dibekali ya, Pak, berbagai macam skill, nggak cuma membatik, tapi yang kita lebih fokus hari ini kan ke membatiknya. Nah, ini dari Rutan sendiri berharapnya apa kepada warga binaan ketika mereka sudah kembali ke masyarakat dengan skill-skill yang didapatkan di sini nih, Pak? Kalau harapan kita, aku pembina ya, jadi tidak putus di sini, Bu. Jadi dia setelah bebas dari sini, jadi ilmu yang didapat dari sini itu bisa ditularkan. Iya, ada nggak sih Pak testingnya gitu, teman-teman warga binaan yang sudah keluar dari sini karena skill yang mereka dapatkan di sini, mereka membuka usaha melanjutkan itu di luar, Pak? Ada, Bu, alhamdulillah si nama Pak Den, Bu. Pak Den ini perelis pertama. Aslinya dia orang Karangbuak sini, Bu. Agak sedikit cerita nih. Jadi dia sekarang membuka butik di Jember ini, Bu, Kali Baru di situ. Dan dia hasil ini menularkan terhadap warga binaan, terhadap orang-orang yang terdekat di sana. Juga dia Bu nih, hasilnya sama juga. Waktu kan dulu kan Pak D masih ini, Bu, si celot ini. Nama si Pak D itu. Iya, jadi keluar dari sini mereka kembali masyarakat bukan hanya kembali dengan tangan kosong, tapi lebih bermanfaat lagi, ya. Bu. Tentunya, Wah, gitu. keren sekali sahabat budaya. Dan nanti kita akan ngajakin Anda semua, kita akan lihat-lihat hasil karya mereka, teman-teman atau warga binaan di Rutan Sumeneb ini. Seperti apa kira-kira. Dan juga Farida tertarik sekali dengan ciri khas batik yang ada di sini ini. Wah, ini pasti yang ngebatik tahu nih prosesnya seperti apa. Pastikan masih bersama kita ya di Obrolan Budaya. Hai brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik! Cara mengakses RRI Net melalui smartphone.
Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Sahabat budaya, kita tahu bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO tepat 2009 yang lalu. Dan tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol bersama Pak Rokib, bersama Pak Teguh juga, dan Farida juga sudah melihat sendiri hasil karya dari warga binaan nih. Batiknya keren-keren tentu saja. Dan sahabat budaya, kali ini Farida sudah bersama dua warga binaan yang tentu saja aktif nih di Catra dan sudah menghasilkan banyak karya. Ada Mas Zainur Rahman dan Mas Hendra. Halo. Kabar baik nggak? Alhamdulillah sehat. Oke, aktivitas sebelum ngobrol-ngobrol nih tadi ngapain aja nih Mas Hendra? Yang pasti Jumatan. Oke. Itu yang pertama. Terus barusan ada beberapa request desain yang harus saya kerjakan. Wah, masih berhubungan dengan batik ya? Jelas desain batik. Oke, wah kalau Mas Zainur itu biasa akrabnya dipanggil Mas Inung ya kalau di sini ya? Oke, sudah berapa lama di Catra? Di Catra saya bergabung sudah 1 tahun. Dari 2021. Dari sekian banyak aktivitas di sini, kenapa kemudian memilih Catra nih? Nggak beraktivitas di aktivitas yang lain? Karena ketertarikan ya. Ketertarikan di saat melihat ada salah satu petugas pengawal bingker mengajak saya untuk bergabung ke batik. Oke. Akhirnya setelah saya lihat-lihat, ternyata cukup menarik ya. Tantangannya dibilang susah, tapi ada gampangnya juga gitu. Nah, setelah itu saya memilih posisi saya untuk yang enak. Gitu. Setelah itu saya lihat-lihat di bagian pewarnaan, oh kayak gini. Kayaknya saya tidak tertarik. Pindah ke bagian ngemal. Ngemal juga kayaknya sulit. Juga nggak aktif dengan keinginan saya. Akhirnya saya memilih untuk di posisi penggambaran. Oh gitu. Proses pemalaman ya Farida tahu sih, sering nonton videonya ini sahabat budaya. Emang sulit ya, harus teliti gitu ya. Tapi tentunya dari beberapa proses dari ngebatik itu pasti ada tantangannya tersendiri gitu ya. Ya kan? Kenapa kemudian memilih di menggambar? Memang suka menggambarkah atau apa nih alasan tertentunya? Alasan yang pertama ya nggak begitu sulit untuk digambar untuk pembelajarannya. Makanya saya memilih untuk digambar. Lagian dari proses desain turun kepada saya untuk digambar di kain. Gitu. Mas Hendra, ya cukup besar andilnya sepertinya nih untuk Catra. Memang di Catra Mas Hendra itu bertugas sebagai apa sih? Basically sih saya ada di bagian desain. Itu jadi semua yang kita produksi sekarang, alhamdulillah itu saya yang desain. Nah, terus yang kedua, karena kita sudah menjadi sentra, kita mempunyai izin untuk memasarkan batik kita keluar. Akhirnya saya ditunjuk sama Rutan Sumeneb untuk menjadi tenaga pemasaran, membantu tenaga pemasaran batik ini. Artinya dari desain, pemasaran dan manajemennya juga kita bentuk bareng-bareng sih, bukan saya aja, tapi kita semua di sini tim. Artinya Mas Inong juga pegang gajinya teman-teman.
bantu bapak-bapak petugas yang lain. Wah, menarik nih. Ternyata nggak cuman berkreativitas dan berkarya, tapi income itu adalah yang masuk kepada teman-teman warga binaan ya. Oke. Nah, sahabat budaya, kita akan lihat-lihat nih. Karena tentu saja tadi setelah Farida ngobrol-ngobrol dengan Pak Rokib dan juga Pak Teguh, hasil karya atau hasil batik dari teman-teman binaan ini punya ciri khas tertentu. Selain mereka itu memang menerima request dari customer ya, mau dibuat seperti apa batiknya. Dan tadi udah ditunjukkan, oh itu tuh yang ciri khas Kota Keris sekali, gambarnya keris. Nah ini juga lagi dikerjakan juga sama teman-teman, nanti juga kita lihat-lihat, kita juga bakal tanya-tanya, ini di belakangnya Farida ini udah ada beberapa batik, ini semuanya hasil karya dari warga binaan. Dan ini punya cerita tersendiri nih, kenapa kemudian gambarnya seperti ini dan pola warnanya seperti ini nih, oke? audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Sahabat budaya, ini semua merupakan contoh corak yang sudah diproduksi oleh teman-teman warga binaan nih. Mas Hendra, benar kan semuanya hasil karya dari warga binaan? Semuanya hasil karya dari warga binaan. Berapa orang sih yang mengerjakan ini semua nih yang ada di Catra nih Mas? Jadi tim kita itu ada 17 orang. Jadi terbagi menjadi 4 divisi. Yang pertama divisi penggambaran, itu ketuanya Mas Ino. Ada 3 orang. Terus ada divisi mal. Mal ada 6 orang. Terus ada divisi pewarnaan, itu ada 5 orang. Dan sisanya ada finishing. Oke. Kurang lebih ada 2 orang untuk finishing. Mas Inong, ini gambarmu semua? Ya hasil dari karyanya Mas Hendranya. Saya bagian mencetak. Jadi batik ini saya bikin setelah saya desain, saya bikin prototipenya biar teman-teman yang di penggambaran itu nggak susah. Jadi artinya cuman tinggal ngeblat aja kayak gitu. Jadi saya bikin prototipenya dulu, saya cetak lewat printer, baru diblat ke di kain. Oh gitu. Jadi seperti itu prosesnya sahabat budaya. Yang ini menarik nih, cocok nih sama warna kulitnya Farida nih kayaknya nih. Nah ini apa nih Mas? Ini saya terinspirasi sama bunga teratai. Artinya Mbak Farida tahu ini enggak, salah satu destinasi wisata yang ada di Sarongki namanya Kermata. Iya. Nah, di Kermata itu banyak sekali tumbuhan teratainya. Teratai, tanaman teratai. Nah, makanya ketika saya buat batik ini, kebetulan batik ini udah berapa kali produksi ya? Udah 3 sampai 4 kali produksi karena ada pesanan. Itu ya, Bu Eva. Bu artinya dia tertarik dengan batik teratai saya. Nah, jadi konsepnya sih sederhana saja. Jadi apa yang ada di kepala saya bisa tuangkan aja deh. Makanya batik Catra ini batik tulis modern. Artinya kita tidak terpaku pada apapun yang ada di suatu tempat, ciri khas atau apa. Jadi kita move aja. Jadi ini kan seni. Artinya semua yang ada di pikiran saya curahkan lewat batik. Mengikuti tren pasar juga, mengikuti keinginan masyarakat. Selain itu juga ada ide-ide yang muncul lah. Sama. Juga terkenal dengan budaya Sumenep. Ya. Dengan budaya Sumenep. Kalau kayak warna sih, saya mencoba beberapa campuran warna yang baru. Nah kayak gini. Ini Tosca Matte namanya. Jadi artinya batik ini tetap warnanya cerah, tapi saya bikin matte. Artinya agak apa ya? Doff kayak gitu. Jadi warnanya nggak terlalu ngejreng. Nah, ini saya sengaja bikin kayak gini karena melihat pasar. Artinya saya juga ingin teman-teman di sini juga ingin jadi
pasarnya lebih bebas aja, nggak hanya 35 tahun ke atas, tapi juga 30 ke bawah pun malah 20 tahunan pun juga masuk sih. Oke, jadi kayak cocok untuk makainya gitu ya. Artinya, jadi masuk ke tren anak muda biar kita nggak ngerasa batik itu untuk orang tua atau untuk pejabat gitu, tapi semua kalangan bisa pakai. Oke. Share dikit nih. Wah, kalau Farida tuh biasanya suka sama warna-warna gelap gitu dasarnya, coklat, hitam. Nah, kayak gini. Oke, itu apa tuh? Ini saya namakan batik Taman Kasna namanya. Jadi ada salah satu destinasi wisata di Pulau Bali, namanya Taman Kasna. Jadi Taman Kasna ini adalah taman yang penuh dengan bunga-bunga. Nah, artinya saya aplikasikan ke batik saya ambil beberapa bunga yang kayak bunga matahari dan bunga sedap malam, akhirnya saya mix, akhirnya terciptalah batik bunga Kasna. Oke, Mas Inong, udah pernah pakai batik-batik yang kamu produksi sendiri loh? Soalnya kan di dalam masih nggak dipakai apa-apa. Oh gitu. Tapi yang pasti nanti kalau sudah mau kelar pasti itu. Siap. Nah, proses yang menurut kamu ketika menggambar itu susah nih, butuh waktu yang lama nih, itu yang mana? Bukan proses lama. Bahkan juga bagian ngemal bisa jadi ini 2 hari untuk ngemalnya. Wah. Penggambaran aja setengah hari. Bisa dilihat sendiri di sahabat budaya, kenapa bisa lama. Rumit ya? Rumit. Yang bikin rumit kecil-kecilnya ini. Yang, detail-detailnya ya. Yang proses kalau ini susah kan? Susah. Yang paling gampang yang kiranya Farida tuh bisa gitu. Yang paling gampang. Oh, karena polosannya kayak gambar aja gitu ya. Bagian tersulitnya untuk mal. Yang agak lama ya bagian arsinya ini. Oke, ya pemalamannya. Mhm. Wah, sahabat budaya, ternyata untuk menghasilkan sebuah kain dengan corak yang cantik itu beragam ya. Ada yang dilakukan dengan waktu yang singkat, ada juga yang dilakukan dengan waktu yang lama nih. Wah, tadi sempat dikasih tahu sama Pak Teguh juga, sama Pak Rokib. Ini nih karyanya anak-anak yang sumenep sekali gitu. Monggo. Oke, nanti kita lihat juga sahabat. Ini juga teman-teman lagi proses ya? Ya, ini proses pewarnaan. Oh, pewarnaan. Berarti ini sebelumnya udah dari plotting ya, dari... Jadi ini dari desain. Desain, kemudian? Turun ke gambar. Gambar. Setelah digambar, dimal, dililin. Setelah itu, setelah dililin baru dimasukin warna. Nah, setelah ini masih ada proses lagi, namanya finishing. Finishing ini setelah batik ini udah masuk warna semua, itu kain warnanya dikunci pakai cairan water biar glass. nggak luntur. Ya. Jadi ada cairan berbentuk liquid ya istilahnya, berbentuk liquid kita siramkan, kita diemin semalam. Nah, besoknya baru kita bilas pakai air panas. Itu untuk mengunci warnanya, biar nggak turun, biar nggak luntur. Oke, sahabat budaya, ini merupakan hasil karya dari warga binaan yang menurut informasi yang Farida dapatkan tadi, ini merupakan khas dari Catra gitu, khasnya Catra. Jadi yang Sumenep Kota Keris itu, ini wah. Kalau ini sih, ini gabungan aja sih. Gimana? Yang saya tonjolkan di sini adalah keris yang pertama. Jadi keris, setelah keris ada sayap. Ini sayapnya Mega Remeng. Artinya Mega Remeng ini adalah lambang Sumenep, kuda terbang kan. Nah, setelah itu di sini ada sampan, perahu. Karena kita memang daerah pesisir dan kebanyakan dari penduduk kita itu adalah nelayan, jadi saya masukkan elemennya sedikit. Dan ini adalah ornamen dari ukiran Sumenep, khas Sumenep. Jadi saya padu padankan di sini. Oke. Wah, ini penuh setiap garis, setiap bentuk di sini tuh ada filosofinya. Insya Allah ada. Ada sejarahnya gitu ya. Ada. Dan ini untuk kota kita gitu. Pasti. Dan lumayan, dan hari ini sahabat budaya, teman-teman di warga binaan itu mengerjakan motif yang sama gitu. Motif yang sama. Wah, sepertinya ini udah ada yang punya ya. Udah ada yang pesan. Udah ada yang punya ya. Oke. Dah, ketika calon pembeli gitu, calon yang ingin memiliki ini gitu,
mereka mau memesan yang seperti ini, mereka tahu dari mana sih? Jadi bagaimana caranya Catra ini memperkenalkan produk-produk ini gitu? Kalau promosi sih yang jelas kita banyak masuk itu dari sosial media. Jadi kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya channel YouTube. Jadi dan juga ada kontak person yang pasti kan. Jadi kebanyakan pesanan yang masuk itu malah lewat DM bisa, lewat DM atau lewat inboxnya di Facebook juga bisa. Jadi lumayan sih, udah mulai. Jadi udah setahun ini kita udah mulai go public kan. Oke, benar. Udah lumayan. Iya. Iya. Nah, benar. Mas Inong, selain kamu menerima gambar yang sudah didesain sama Mas Hendra, nggak kepikiran apa untuk bikin gambar sendiri gitu? Apa udah ada? Ya, di bidangnya. Tapi kalau untuk yang lain, belajar memang saya Oke. Iya. Sama-sama belajar ya. Di sini udah banyak hikmah di sini. Kenapa kita gunakan untuk mendapatkan itu semua? Tapi teman-teman semua yang ada di sini, misalnya yang di bagian pewarnaan, di bagian pemalaman, di bagian ngegambar, bisa nggak sih mereka itu belajar, misalnya saya hari ini mau ngemalam aja gitu? Kalau di sini sih kita kan fokus, artinya gini, untuk menjaga kualitas yang baik. Jadi setiap orang itu kita kasih tanggung jawab. Artinya jadi kayak Mas Sinong. Jadi dia memang kita fokuskan di penggambaran sama teman-teman yang lain. Jadi tidak saling mengganggu. Nah, kecuali nanti ada waktu senggang, silakan belajar nggak apa-apa. Artinya biar semua proses juga lancar. Tapi kalau untuk masalah pesanan dan lain sebagainya itu kayaknya kita harus fokus dulu ke bidangnya masing-masing. Untuk menjaga kualitas kita. Tapi kalau misalnya waktu senggang bolehlah belajar. Bantu juga biar cepat cepat. Iya. Jadi ini kan juga berkenaan dengan program pembinaan kita. Artinya hal ini juga bisa menjadi bekal nanti ketika kita selesai menjalani masa pidana. Artinya biar tidak kembali ke hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Bisa membangun bisnis di luar apapun itu. Iya, benar. Kan? Mas Inong, tadi di awal diinformasikan juga sama Pak Teguh itu pembinaan dulu pas awal-awal dilakukan oleh profesional dari luar ya. Nah, mulai mandiri artinya udah yang di dalam nih yang ngajarin sendiri itu sejak kapan sih Mas Hen? Kalau mandiri sih gini, artinya 3 tahun terakhir ini kita udah mandiri sih. 3 tahun terakhir. Cuman memang di awal kita mendatangkan trainer dari luar untuk membimbing kita nge-share ilmu bagaimana sih cara membuat batik yang bagus. Tapi ketika udah selesai trainernya, kita mengembangkan sendiri. Artinya alhamdulillah bapak-bapak petugas ini memberikan kita kesempatan dengan pengawasan yang baik, kita bisa belajar di YouTube. Tapi dengan pengawasan yang baik, artinya ilmu sekarang dari mana aja bisa. Iya, benar. Artinya apalagi di era digital sekarang ini, waduh luar biasa. Kita sangat terbantu sama bapak-bapak ini. Artinya kita diberi kesempatan, diberikan fasilitas komputer untuk belajar. Untuk belajar dari YouTube, dari informasi yang lain, Google dan lain sebagainya. Artinya kita bisa mengembangkan sendiri, alhamdulillah. Iya, benar sekali. Sahabat budaya, ini merupakan sebuah proses yang harus hati-hati sekali ya. Jelas. Harus hati-hati sekali. Karena satu tetes warna tidak akan tepat merusak, pada tempatnya akan merusak kan ya. Iya, dan ini kita lihat memang Masnya ini ketika sudah proses pewarnaan ini, waduh, harus konsentrasi penuh sepertinya ya. Apalagi untuk menghasilkan degradasi warna seperti ini, artinya orange ke kuning-kuningan gitu ya. Ini juga ada teknik tertentu. Iya benar. Ada teknik tertentu kan? Benar. Wah, nggak heran kenapa batik itu punya nilai yang kita sebenarnya tidak bisa merupiahkan secara pasti gitu ya, karena batik itu seni gitu. Benar, itu seni. Batik itu seni, jadi kita tidak bisa merupiahkan secara pasti gitu ya, tergantung siapa yang akan
Tergantung bagaimana cara kita memberikan harganya. Iya, benar sekali. Nah, ini setelah proses ini nanti akan ada proses apa lagi dan gimana ini tempatnya? Step ketiga. Nanti step keempat itu ada proses finishing namanya. Nah, proses finishing ini batik yang sudah diwarnai seperti ini itu diberikan liquid, diberikan cairan bernama water glass. Jadi untuk dikunci warnanya dan didiamkan selama semalam. Semalam atau sehari atau 2 hari ya, biasanya tergantung cuaca sih. Oh gitu. Setengah hari tergantung itu dilakukan cuaca. Di sini juga nggak Mas? Enggak, ada di bagian, ada tempat lain. Ada tempat yang lain? Ada tempat khusus. Menarik ya sahabat budaya, prosesnya tuh butuh proses yang panjang nih untuk bikin selembar kain supaya ready digunakan oleh customer yang ada di luar gitu ya, ya kan? Apalagi kalau misalnya udah suka banget dengan ini. Ini udah proses, ada beberapa, dan ini udah ada yang punya, berarti udah ada yang suka. Nanti kita bisa lihat di sosial medianya ya, di Instagram. Di situ kita upload semua desain-desain dan cara pemesanannya juga bagaimana, itu ada di media sosial kita. Desain baru itu biasanya keluar setiap kapan? Kalau desain baru itu, jadi repot ya, ini tentang seni. Seni ini unlimited. Jadi seni ini tergantung mood kita. Biasanya kalau mood saya lagi bagus sih cepat. Bisa sebulan itu ada 10 atau 5 desain. Tapi kalau lagi mampet moodnya mungkin ya bisa sebulan 2 atau 3 aja. Oh gitu. Ya tergantung mood ya. Ini beda, ini keris yang Hasumenep tadi udah cerita sama Mas Hendra, yang ini beda lagi gitu ya coraknya, yang lagi dikerjakan sama teman-teman juga, lagi pewarnaan, dan ini juga udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Ada yang punya desain ini. Ada yang punya. Oke. Nah, sahabat budaya bisa mampir-mampir ke media sosialnya Catra. Bisa juga nanti ketemu sama desain-desain yang menarik, tertarik. Wah, di situ udah ada rules-nya gimana kamu bisa memiliki karya dari mereka. Keren sekali. Ini juga bagian dari menghapus stigma sih di masyarakat bahwa warga binaan itu identik dengan hal negatif. Ya, tapi kita semua bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu. Bahkan tadi udah ada testingnya juga loh, yang di Jember udah buka usaha. Terus udah. Ini ada di Pasongsongan juga buka. Oh gitu. Terus rencananya kita bentar lagi buka bengkel kedua sama HIPMI di Tanian. Oh iya di Tanian, oke. Ada bengkel kedua. Jadi semua yang keluar atau semua yang belum keluar tapi sudah masuk masa asimilasi bisa kerja di sana. Oke. Bisa kerja di sana. Mas Inong, nanti bakalan ada usaha sendiri kan? Insya Allah. Insya Allah akan coba. Oke. Nah, sahabat budaya, tentu saja sesuatu yang tidak terbayangkan sama kita sebelumnya, stigma yang beredar di masyarakat tentang warga binaan yang selalu dinilai negatif, ternyata tidak seperti itu ya. Ada banyak hal yang mereka lakukan di sini, aktivitas yang mengasah kreativitas mereka, dan itu semua tujuannya adalah supaya bisa menjadi lebih baik lagi ketika sudah keluar dari sini gitu ya. Oke. Nah, sahabat budaya, pastikan masih bersama kita di obrolan budaya. Nah, yang ini nih kamu harus tahu. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Kini, batik bukan lagi sekedar baju formal untuk pergi menghadiri undangan, rapat, dan ajang resmi lainnya. Sejak dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya, batik sontak menjelma menjadi kain dan busana yang bisa masuk ke segala kesempatan. Batik juga tak lagi sekedar jadi busana untuk orang tua, apalagi busana dan kain tradisional yang ketinggalan zaman. Ya, Sobat Budaya, saat ini saya sedang berada di Rutan Kelas 2B Sumenep, dan tentunya sebelum proses pewarnaan, untuk membuat batik kita harus tahu polanya dulu. Nah, karena
saya adalah pemula, caranya pun berbeda ya. Cara pegangnya yang benar gimana nih? Untuk proses ngemal ini, biasanya sih ya ini yang agak sedikit ribet. Iya. Jadi ya, banyak orang yang menyangka bahwa ngemal ini sama dengan nulis, jadi pegangnya kayak pegang pulpen gitu. Begini? Enggak, ya harusnya seperti ini. Oh, harusnya seperti ini ya. Nah, begini. Jadi ada tangan yang ada tangan yang harus jadi pembatas agar tintanya tidak bleber ya. bukan tinta, ini emal lilin, iya. Nah, seperti yang Anda sudah lihat, di sini sedang proses pengerjaan emal dan kita sudah bersama Kak Fajar nih. Iya. Mas Fajar. Mas Fajar, berapa lama sudah belajar ngemal ini? Untuk yang ini sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Termasuk proses yang cepat atau cenderung gimana? Ini sudah proses. Mas Fajar ini sih cepat. Cepat ya? 3 bulan udah bisa. Biasanya setengah tahun baru bisa. Oh, baru bisa. Iya. Nah, kalau proses ngemal apa yang sulit? Bagian pengaksiran, Mbak. Jadi kalau untuk pengaksiran itu harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati itu bakalan timbul di sininya. Oh, bisa dilihat seperti ini ya? Iya, seperti ini. Jadi untuk bagian pengaksiran itu harus runcing. Iya, karena memang ada kayak gradasi, terus ada desain-desain yang kayak tipis-tipis, menggambarkan detail-detailnya. Nah, aksiran ini adalah isian sebenarnya. Jadi ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk titik. Iya, ini yang paling susah ya. Dan biasanya untuk satu kain ini berapa lama proses pengerjaannya? Untuk satu kain ini 1 hari bisa. Satu hari bisa. Bisa Asalkan satu. mood bagus. Iya. Iya. Apa biasanya yang membuat proses ini lama? Untuk proses ini lama ya bagian ininya, Mbak, pengaksiran ini yang terlalu banyak. Jadi butuh detail yang terlalu banyak itu membuat kita kadang terlalu jenuh, jadi agak lama untuk pengerjaannya. Oh, begitu. Dan untuk yang lain ini sama untuk desainnya, beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Kita semuanya kalau dari gambar masuk ke mal ini, mereka yang ngatur siapa yang akan mengerjakan desain ini, siapa yang akan mengerjakan desain yang satu. Mereka udah ngatur sendiri. Ya, ini kita lihat langsung ya proses ngemalnya. Dan tadi cara pegangnya kan beda, salah. Nah, ini cara pegang yang tepat, yang benar agar lilinnya nggak kemana-mana. Mas Fajar aja langsung dipraktekkan. Nah, ada goresan-goresan tipis yang harus disematkan karena nanti kalau terlalu tebal merusak desain yang ada. Dari proses mal kita nanti akan belajar juga bagaimana proses mewarnai dan juga menggambar ya. Sahabat budaya, pastikan Anda terus bersama kita di obrolan budaya. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Sahabat budaya, saya sedang belajar untuk mewarnai nih. Kalau tadi kita belajar ngemal, nah kali ini proses mewarnai kain batik. Ternyata harus ini ya, harus fokus, terus dia butuh kehati-hatian dan ada teknik tersendiri yang harus dipelajari. Rasanya saya deg-degan, takut terlewat warnanya. Nah, kali ini saya bersama Mas John yang juga dari tadi mewarnai corak batik yang desainnya ini memang khusus bisa dipakai untuk orang-orang kantoran ya. Nah, biasanya kalau untuk satu helai kain batik ini untuk corak yang ini terbilang mudah atau gimana? Ini bisa dibilang sulit kalau ini. Sulit? Kenapa? Karena
di dalam dasar biru, soalnya ada hitam. Kalau hitam sudah masuk ke biru itu, untuk ngapus hitamnya itu susah. Oh, berarti memang ada warna-warna yang terbilang susah untuk di blend, dan kalau salah itu kayak nggak bisa dikoreksi. Nggak bisa. Nah, kalau ini sendiri membutuhkan proses berapa lama pewarnaan? Kalau motif seperti ini nggak lama, cuman sehari, 1 hari. Sehari bisa? Sehari bisa. Wah, biasanya pengerjaannya itu dari jam berapa sih kalau di sini? Dari jam 8. Berakhir? Sampai jam 4. Jam 4 sore. Oh, berakhir jam 4 sore. Jadi dari jam 8 sampai 4 sore itu sudah selesai satu helai batik. Satu helai batik. Biasanya motif yang paling gampang dan yang paling susah itu seperti apa? Yang paling gampang cuman yang kalau model burung atau keris, itu bunga, itu yang paling gampang. Oke, kalau ini agak sulit karena memang pewarnaannya ya. Dan sahabat budaya, di sini sudah ada garis-garisnya. Ini kayak menandakan nanti kalau misalnya mau dijadikan baju, ini ada sisi depan, sisi belakang, kantong dan juga leher, itu sudah tersedia ya. Nah, kalau untuk motif seperti ini, kira-kira berapa nih harganya kalau dijual? Masalah harga nggak tahu. Kalau Mas Inong? Kalau tergantung kain ya. Kalau prima mungkin sekitar 350. Wah, oke. Jadi memang ada harga dari kainnya sendiri dan juga proses pewarnaannya yang memang sulit sahabat budaya ya. Ini masih on proses berapa persen? Ini sudah mencapai 80%. 80%. Dari proses pewarnaan ini akan berlanjut ke proses selanjutnya apa finishing. ini? Finishing. Terus penjemuran. Udah, penjemuran. Oh, biasanya kalau dengan cuaca yang bagus nih, ini sehari udah kering. Kering. Sehari kering. Udah kering. Nggak sampai biasanya. Nggak sampai sehari. Tergantung cuaca. Tergantung cuaca ya. Bagaimana faktor cuaca juga mendukung dari proses pewarnaan ini dan juga nanti proses pengeringan. Oke, sahabat budaya, gimana? Tertarik untuk menggunakan batik? Kalau Anda misalnya mau menggunakan batik untuk kondangan atau apapun, kalau orang yang menjual gitu atau di pasar-pasar mungkin itu sudah biasa. Tapi yang luar biasa ini adalah hasil karya dari warga binaan. Catra Batik Rutan Sumeneb. With love. Nah, sahabat budaya, batik merupakan salah satu kekayaan warisan Indonesia yang bisa kita temui dimanapun kita berada di wilayah Indonesia ini. Namun tentu saja dengan corak dan ciri khasnya masing-masing. Ada yang menonjolkan warnanya, ada juga yang menonjolkan ciri khas dari tulisan-tulisan batiknya itu sendiri, sahabat budaya. Seperti halnya batik hasil karya dan teman-teman binaan di rumah tahanan kelas 2B Sumeneb ini. Mereka juga punya ciri khas tersendiri yang mereka tawarkan ke halayak dan batiknya sudah terkenal di masyarakat, bahkan di tingkat provinsi. Mereka yang ada di sini pernah terpuruk dengan berbagai macam alasan, tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berkarya. Terbukti di Catra ini mereka menghasilkan batik yang tentu saja sudah diakui oleh masyarakat sekitar. Tidak cuma itu, bahkan oleh instansi-instansi lain di Indonesia. Catra Batik, from inside with love. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.